Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Wassalatu wassalamu ala Muhammad wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumidin. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Agung ingkang minulya, alhamdulillah kula lan panjenengan sedaya saat menika tasih diparingi oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat sehingga kita saged ngelampahi ibadah, kita saged ngelampahi salat maghrib kanthi berjamaah. Banjur kita lajengaken kalih mencari ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat salam mugi-mugi tetap tercurahkan dumateng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ugi keluarga-keluarganya, sahabat-sahabatnya, lan tiang-tiang ingkang selalu menegakkan dinul Islam sampai hari akhir. Malam menika kita lajengaken tafsir surat Ibrahim mulai ayat 4. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyina lahum fayudillahu ma yasha wa yahdi man yasha wa huwal azizul hakim. Wa laqad arsalna Musa biayatina an akhrij qaumaka minadh-dhulumati ilal nur wa dzakkirhum bi ayyamillah inna fi dzalika laayatin likulli sabarin syakur. Jamaah ingkang minulya, malam menika Sabtu malam Ahad tanggal 15 November 2025 bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awal. 25 Jumadil Awal. Lan insyaallah dinten Kemis malam Jumat niku tanggal 1 Jumadil Akhir. Jadi Kemis malam Jumat yang akan datang tanggal 21. Nek malam Jumat tanggal 20 November, nek dinten Jumat tanggal 21. Jadi hari Jumat tanggal 21 itu tanggal 1 Jumadil Akhir. Untuk Muhammadiyah, untuk pemerintah tanggal 22, yaitu dinten Sabtu. Kalau Jumadil Awal menika sami antara Muhammadiyah, antara pemerintah sami, tetapi Jumadil Akhir beda. Wa ma arsalna,
Dan kami tidak mengutus min rasulin dari seorang rasul pun illa kecuali bilisani qaumihi dengan lisan kaumnya atau bahasa kaumnya, liyubayyina lahum supaya rasul itu menjelaskan kepada mereka, wayudilluwahu kemudian Allah menyesatkan man orang yasa yang Allah kehendaki, wayahdi dan Allah memberikan petunjuk man kepada orang yasa'u yang Allah kehendaki, wahwa sedangkan Allah Al-Aziz maha perkasa, Al-Hakim maha bijaksana. Wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qaumi. Tidaklah kami mengutus satu orang rasul pun kecuali rasul itu menggunakan bahasa kaumnya. Jadi sejak zaman Nabi Nuh diutus dengan bahasa kaumnya. Demikian juga Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam juga dengan bahasa kaumnya. Jadi setiap Rasul, setiap Nabi itu diutus oleh Allah dengan bahasa kaumnya. Nah, supaya apa? Liyubayyina lahum, supaya Rasul itu dengan mudah menjelaskan kepada mereka risalah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi umpama Rasul berbahasa yang bukan bahasa kaumnya, tentu akan membingungkan kaumnya. Fayudhillullahu mayyasa, kemudian Allah menyesatkan orang yang Allah kehendaki. Wayahdi mayyasa, dan Allah memberikan petunjuk kepada orang yang Allah kehendaki. Jadi ketika Rasul itu sudah diutus, maka di sini Allah membagi manusia, ada yang sesat, ada yang tidak sesat. Ada yang sesat, ada yang diberi petunjuk oleh Allah. Ini maksudnya bahwa ketika Rasul itu tidak diutus, maka manusia tidak dikatakan sesat. Karena dikatakan sesat itu berarti dia telah mengetahui kebenaran, telah sampai hujah di telinga mereka, kemudian mereka tidak mengikuti hujah atau Islam, maka dia dikatakan sesat. Tetapi manakala belum ada Rasul, kemudian orang tersebut tidak sholat, maka tidak dikatakan sesat. Makanya ayat ini didahului bahwa Allah mengutus Rasul. Setelah Allah mengutus Rasul, Allah menyesatkan orang yang Allah kehendaki, dan Allah memberi petunjuk orang yang Allah kehendaki. Ini menunjukkan bahwa orang sesat ketika sudah datang hujah, sudah datang syariat, sudah mendengar Islam, barulah kalau dia tidak mengikuti, itu dikatakan sesat. Demikian juga orang itu dikatakan mendapat petunjuk, itu manakala telah datang Islam, telah datang Rasul, telah mendengar syariat Islam, kemudian dia mengikuti syariat Islam, maka dia dikatakan orang yang mendapat petunjuk. Maka dari ayat ini bahwasanya akal manusia itu tidak bisa
menentukan mana yang benar dan mana yang salah. Baru ketika datang risalah, orang yang berakal dikatakan sesat atau dikatakan mendapat petunjuk. Jadi akal tidak tahu, ya tidak tahu ini benar, ini salah, itu tidak tahu. Jamaah engkang dulu ya. Di sini Allah menyesatkan orang yang Allah kehendaki. Jadi ketika ada orang sudah mendengar hujah, dia ternyata tidak mengikuti, itu orang tersebut walaupun dia disandarkan Allah telah menyesatkan orang tersebut, tetapi Allah menyesatkan seseorang atau menjadikan sesat seseorang, itu bukan karena tidak ada usaha dari orang tersebut. Jadi ada usaha dari orang tersebut, kemudian orang tersebut ternyata tidak mengikuti ajaran Allah, maka dia sesat. Dan hakikatnya semua yang dilakukan manusia itu hakikatnya adalah Allah lah yang menciptakan perbuatan tersebut, sehingga disandarkanlah kesesatan tersebut kepada Allah. Jadi orang itu berbuat, misalkan mencuri, dia bisa mencuri karena dia diberikan oleh Allah tenaga, diberikan oleh Allah kekuatan, sehingga dia mencuri. Wa yahdi may yasha, dan orang yang mendapat petunjuk itu juga orang yang Allah kehendaki. Jadi orang yang sesat itu juga Allah yang menghendaki karena ada hikmah-hikmahnya. Ya, tidak Allah mendolimi seseorang. Demikian juga orang itu mendapat petunjuk, itu juga adalah ada atau dengan rahmat Allah, bahwa seseorang mendapatkan petunjuk. Wa huwal azizul hakim, dan Allah al-aziz itu maha perkasa. Perkasa di sini itu tidak ada yang bisa menghalangi perbuatan Allah. Tidak ada yang bisa menghalangi kehendak Allah. Ketika Allah menginginkan sesuatu, maka sesuatu itu akan terjadi. Inilah Al-Aziz. Jadi Allah disifati Al-Aziz, Maha Perkasa, karena ketika Allah ingin menjadikan seseorang itu sesat, padahal orang itu bergelimang hujah-hujah, atau orang itu adalah orang yang berada di tengah-tengah ilmu Islam, syariat Islam. Dia, kalau Allah menghendaki karena adanya hikmah-hikmah menjadi sesat, tidak ada yang menghalangi. Maka ini disebut Al-Aziz. Demikian juga ketika ada orang yang Allah kehendaki mendapatkan petunjuk, jadi gak nyono wong iku kok ahli taat, padahal dulu dia ahli maksiat. Itu kalau Allah menghendaki, tidak ada yang bisa menghalangi kehendak Allah. Kemudian Al-Hakim, Allah maha bijaksana. Semua yang Allah kehendaki terjadi, itu tidak lepas daripada Al-Hakim, yaitu Allah maha bijaksana. Allah menempatkan sesuatu itu sesuai dengan tempatnya. Jadi kenapa kita tidak menjadi manusia yang menjumpai Rasulullah? Itu ada hikmah-hikmahnya. Nah, itu maknanya Al-Hakim. Kemudian ayat 5. Wa ma arsalna walaqad arsalna, dan sungguh kami telah mengutus Musa, Nabi Musa, bi ayatina, dengan ayat-ayat kami, dengan tanda-tanda kebesaran kami,
an akhrij, hendaklah engkau keluarkan Musa maka kaummu minal dulumat, dari berbagai macam kegelapan-kegelapan, ilan nur, menuju cahaya. Wadzakiruhum, dan ingatkanlah kaummu bi ayyamillah, terhadap hari-hari Allah. Inna fi dzalika, sesungguhnya di dalam demikian itu, la ayat, sungguh ada tanda-tanda yang besar, likulli sobar, bagi orang yang sangat sabar, syakur, dan orang yang sangat bersyukur. Walaqad arsalna Musa biayatina, dan sungguh kami telah mengutus Musa dengan ayat-ayat kami. Jadi Nabi Musa diutus Allah dengan membawa suatu mukjizat yang menunjukkan bahwa dia itu adalah utusan Allah. Di antara mukjizatnya adalah dia mempunyai tongkat. Ketika tongkat itu dipukul atau dilempar, akan menjadi ular. Ketika lawannya adalah tukang-tukang sihir yang membawa tali-tali, yang tali-tali tersebut itu bergerak sehingga dilihat orang betul-betul itu adalah ular. Maka Nabi Musa disuruh melemparkan tongkatnya sehingga menjadi ular yang menelan ular-ular tukang sihir tersebut. Nabi Musa juga punya ayat atau tanda, yaitu tangannya ketika dimasukkan ke dalam bajunya, maka tangan itu akan keluar bersinar dengan sinar yang sangat terang. Nah, itu maksudnya Musa diutus dengan membawa ayat-ayat kami, dan juga termasuk ayat-ayat Allah. Nabi Musa diberikan kitab Taurat. An akhrij qaumaka minal gulumati ilan nur. Nabi Musa itu diutus tujuannya untuk mengeluarkan kaumnya dari kegelapan-kegelapan menuju cahaya. Dari menyembah Fir'aun menjadi menyembah Allah. Nah, itu mengeluarkan kaumnya dari kegelapan-kegelapan menuju cahaya. Dengan diajarkan kitab Taurat kaumnya, sehingga menjadi orang yang berilmu, menjadi orang yang punya cahaya. Wadzakiruhum bi ayyamillah, dan ingatkanlah kaummu terhadap hari-hari Allah. Hari-hari Allah itu ada yang menafsirkan yaitu nikmat-nikmat yang Allah berikan. Jadi di hari-hari tertentu ketika Allah memberikan nikmat, misalkan mereka ketika terdesak dikejar Fir'aun, mau balik, di belakangnya ada Fir'aun dan tentaranya, mau maju terus, di hadapannya ada laut yang sangat dalam sekali. Maka kemudian Nabi Musa diperintahkan untuk memukul tongkatnya sehingga laut terbelah menjadi dua. Ini diperintahkan oleh Allah, ingatkan kaummu hari-hari Allah, hari di mana Allah menurunkan nikmat. Maka sering-seringlah kula lan panjenengan sedaya mengingat nikmat-nikmat yang Allah berikan, yaitu nikmat dunia dan lebih-lebih nikmat akhirat. Nikmat akhirat misalkan kita hendaklah sering mengingat bahwa kita bisa ke masjid sholat berjamaah. Ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan karena kita orang bersih, orang baik, tetapi ini adalah murni nikmat oleh Allah berupa hidayah yang mengantarkan kita bisa ke masjid.
Ada yang menafsirkan hari-hari Allah itu adalah hari di mana tiang Bani Israel itu mendapatkan suatu musibah, suatu siksaan. Disuruh mengingat, Musa, ingatkan kaummu hari-hari di mana mereka ditindas Fir'aun, hari-hari di mana anak-anak laki-laki mereka dibunuh. Itu disuruh untuk mengingat supaya mereka semakin takut kepada Allah. Inna fi dzalika laayat, sesungguhnya di dalam demikian itu ada tanda-tanda yang besar. Likulli sobar, bagi orang yang sangat sabar. Jadi di dalam peristiwa-peristiwa itu bisa menjadi suatu tanda, suatu pelajaran bagi orang yang sangat sabar. Dan juga orang yang sangat bersyukur. Jadi sabar ketika menghadapi musibah Allah. Sebagaimana kaumnya Nabi Musa ketika mereka ditimpa musibah, ditindas Fir'aun. Maka kita jadikan sebagai suatu pelajaran sehingga menjadikan kita itu orang sabar. Juga orang yang bersyukur, orang yang selalu bersyukur, selalu mengingat nikmat Allah, maka dia akan mendapatkan setiap kejadian itu sebagai suatu pelajaran. Kemudian ayat yang nomor 6. Wa id qala Musa, dan ingatlah ketika Musa itu berkata liqaumihi, kepada kaumnya, udhkuru, ingatlah kalian semuanya, nikmatallahi, nikmat Allah, alaikum, atas kalian. Id anjakum, ingatlah ketika Allah menyelamatkan kalian, min ali Fir'aun, dari Fir'aun dan tentaranya, yasumunakum, mereka menimpakan kepada kalian, mereka memberikan kepada kalian su'al azab, yaitu sejelek-jelek azab. Wa yudabbiruna abna'akum, dan mereka membunuh anak-anak laki-laki kalian. Wa yastahyuna nisa'akum, dan mereka membiarkan anak-anak perempuan kalian. Wa fi dzalikum, dan di dalam demikian itu, balaun, ada cobaan, mir rabbikum, dari Tuhan kalian, azim, yang sangat besar. Wa id qala Musa liqaumihi udhkuru nikmatallahi alaikum, dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, ingatlah nikmat-nikmat Allah atas kalian. Nah, tujuannya untuk mengingat nikmat Allah itu supaya bersyukur. Supaya bersyukur. Jadi tiang menungso niku menawi kita niki diparingi nikmat oleh seseorang, maka hakikatnya kita itu diberikan suatu tali di leher kita. Jadi kalau kita diberikan semakin banyak pemberian orang kepada kita, semakin kita tidak bisa bergerak kemana-mana. Maka kalau setiap pemilu misalkan, kita akan banyak diberikan nikmat, ya, berupa uang atau berupa beras atau berupa napa mawon, supados kita iki terikat dengan orang yang memberi kita nikmat. Jadi hakikatnya orang memberikan nikmat kepada kita
Itu hakikatnya dia mengalungkan suatu tali ke leher kita. Semakin banyak nikmat yang dia berikan kepada kita, semakin kuat tali tersebut sehingga kita tidak bisa punya pilihan kecuali mengikuti orang yang memberikan nikmat tersebut. Maka di sini Allah memerintahkan Nabi Musa supaya kaumnya itu disuruh mengingat nikmat Allah, supaya mereka bersyukur kepada Allah. Apa caranya bersyukur kepada Allah? Yaitu mengakui di dalam hati kita bahwa nikmat tersebut itu adalah dari Allah. Jadi seorang ulama itu mengatakan begini, orang itu bisa bersyukur itu kalau dia mengenal 3 hal. Pertama, dia harus mengenal ma'rifatun nikmat. Dia harus mengerti nikmat itu bagaimana. Tanpa mengerti nikmat itu bagaimana, kita tidak akan bisa mensyukuri nikmat. Kalau sudah tahu ini nikmat, yaitu sesuatu yang membuat kita tenang, senang, itu nikmat. Kalau sudah tahu yang pertama ini, belum bisa dikatakan bisa mensyukuri nikmat sebelum tahu yang kedua, yaitu ma'rifatul mun'im. Harus mengetahui siapa yang memberikan nikmat ini. Kalau sudah tahu ini nikmat, misalkan kita hidup di daerah kita, ini nikmat. Di daerah-daerah yang lain banyak terjadi tawuran-tawuran atau terjadi banjir. Di daerah kita tidak terjadi banjir, tidak terjadi tawuran antara kelompok yang satu dengan yang lain. Ini nikmat. Maka kita harus tahu nikmat kini berupa aman, rasa aman, itu adalah dari Allah. Jadi sudah tahu nikmat, sudah tahu pemberi nikmat itu siapa, maka tetap tidak akan bisa mensyukuri nikmat sebelum tahu cara bagaimana mensyukuri nikmat tersebut. Walaupun sudah tahu nikmat kemerdekaan itu adalah kemerdekaan itu nikmat, dan tahu bahwa pemberi kemerdekaan itu Allah, sudah tahu, tetapi tidak tahu cara bersyukur dari nikmat tersebut, juga tidak akan bisa mensyukuri nikmat. Coba kita lihat sebagian orang ketika mengingat kemerdekaan. Mereka tahu kemerdekaan itu nikmat. Dan mereka juga tahu bahwa pemberi nikmat kemerdekaan itu Allah. Tetapi mereka tidak tahu cara mensyukuri nikmat kemerdekaan. Pokoknya sing penting seneng guyuk nawang, itu cara bersyukur. Walaupun itu dilarang oleh Allah. Misalkan mengadakan karnaval, ya, perempuan-perempuan berjoget-joget di hadapan masyarakat. Ini bukan cara mensyukuri nikmat. Justru, kata para ulama, orang yang tidak bisa mensyukuri nikmat, lebih baik dia kehilangan nikmat tersebut daripada dia mendapatkan nikmat tetapi tidak mensyukuri nikmat. Kadang-kadang mengadakan karnaval, laki-laki dipacai perempuan, perempuan dipacai laki-laki, karena tidak tahu bahwa itu bukan mensyukuri nikmat, tapi justru itu mengkufuri nikmat. Kadang-kadang di sana mengadakan orkes, goyangan-goyangan perempuan di panggung, dianggaplah bahwa itu adalah suatu nikmat. Dulu ada di
ya, di tempat pelelangan ikan, ya dulu kalau sebagai bentuk rasa syukur hasil panen melimpah, maka disembelihkan sapi ndase niki, ya dibawa ke tengah-tengah laut, dilemparkan ke sana. Ini bukan mensyukuri nikmat. Maka harus tahu nikmat itu bagaimana, harus tahu siapa pemberi nikmat, dan harus tahu cara berbuat yang itu disebut bersyukur. Maka kata para ulama, yang dikatakan bersyukur itu adalah menggunakan nikmat tersebut dalam rangka mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah nikmat. Kemudian, id anjakum min ali fir'aun yasumunakum su'al adzab yudabbiruna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Ingatlah ketika Allah menyelamatkan kalian dari Fir'aun dan tentaranya. Fir'aun dan tentaranya itu menimpakan kepada kalian, memberikan kepada kalian su'ul adzab, sejelek-jelek siksa. Jadi adzab sendiri, siksa itu sesuatu yang tidak mengenakan. Ini justru sejelek-jelek siksa. Nah, di sini disebutkan sejelek-jelek siksa ini, di sini ada dua, yaitu membunuh, menyembelih anak-anak laki-laki Bani Israel. Ini termasuk adalah su'ul adzab. Dan yang kedua, di sini disebutkan wa yastahyuna nisa'akum, membiarkan hidup anak-anak perempuan kalian. Ini juga termasuk su'ul adzab, sejelek-jelek siksa. Kenapa? Kalau yang anak laki-laki digorok, mungkin ini adalah sesuai, yaitu sejelek-jelek siksa. Tetapi anak perempuan kan tidak dibunuh. Kenapa kok disebut su'ul adzab? Karena mereka tidak membunuh anak perempuan itu karena menginginkan anak perempuan Bani Israel itu dijadikan budak. Jadi supaya orang-orang Mesir, orang-orang Kibti itu tidak melarat. Misalkan untuk mengambil air, suruh saja anak-anak perempuan Bani Israel. Atau pekerjaan-pekerjaan yang lain. Makanya su'ul adzab di sini, sejelek-jelek siksa di sini, itu dua. Menyembelih anak laki-laki dan membiarkan hidup anak perempuan. Dua-duanya itu adalah su'ul adzab. Jamaah engkang minul ya. Di sini menyembelih anak laki-laki dari Bani Israel, karena ini berkenaan dengan Nabi Musa, maka saya mencoba untuk mencari bahwa pasti cerita daripada orang-orang Bani Israel itu disembelih Fir'aun, itu pasti juga ada di dalam kitab Taurat. Maka saya coba mencari di dalam Alkitab. Jadi Alkitab, yaitu kitabnya, kitab sucinya orang Kristen yang terdiri dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Jadi saya dulu membeli Alkitab ini itu tahun 2005. Tujuan saya adalah untuk melihat, misalkan seperti ini, membandingkan cerita di dalam Al-Quran ini ada atau tidak di dalam kitab mereka. Nah, ternyata ada di dalam kitab dari Alkitab, yaitu kitab Keluaran. Umpama kita surat, umpama kita surat Al-Fatihah atau Al-Baqarah ini, kitab Keluaran pasal 1 ayat 5 sampai 22.
Di sini disebutkan bahwa Raja Mesir itu memerintahkan para bidan-bidan. Jadi bidan-bidan, karena ini memang bukan bahasa asli. Jadi Alkitab ini tulisannya bahasa Indonesia ini bukan bahasa asli, beda dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran itu orang Indonesia yang berbahasa Indonesia, Al-Qurannya tetap berbahasa Arab. Dan sama dengan Al-Quran yang ada di Mekah, Madinah. Orang Amerika yang berbahasa Inggris misalkan, Al-Qurannya sama dengan Al-Quran kita, Al-Quran Mekah, Madinah sama. Tidak boleh Al-Qurannya berbahasa Inggris, Al-Qurannya berbahasa Indonesia, tidak boleh. Itu bukan Al-Quran. Nah, di sini Raja Mesir itu memerintahkan bidan-bidan, kalau ada, ini bidan ini kan yang ngurusi perempuan hamil mau melahirkan. Jadi kalau nanti wanita-wanita Bani Israel itu yang hamil terus melahirkan dan ternyata itu laki-laki, maka disuruh untuk dibunuh. Ya, disuruh untuk dibunuh, tidak disebutkan cara membunuhnya. Kalau di Al-Quran yang terjamin keasliannya itu disebutkan cara membunuhnya, ya, yaitu dengan disembelih. Jadi di ayat yang lain itu mereka membunuh anak laki-laki kalian Bani Israel, ini membunuh secara umum, tidak disebutkan caranya. Tetapi di ayat-ayat yang lain disebutkan yudzabihuna abna'akum, mereka menyembelih anak laki-laki perempuan. Ini menunjukkan menyembelih ini itu sebagai tafsiran daripada lafadz membunuh, ya. Nah, tapi di Alkitab ini itu membunuh. Nah, terus kelanjutannya ketika bidan-bidan ini tidak mau, jadi ketika ada lahir anak laki-laki Bani Israel, bidan-bidan ini tidak mau membunuh. Karena tidak mau membunuh, kemudian Fir'aun memerintahkan seluruh rakyatnya, barangkali ini tentaranya, supaya mereka ini melemparkan. Jadi kalau ketemu orang-orang Bani Israel itu melahirkan anak laki-laki, anak laki-lakinya disuruh dilemparkan ke Sungai Nil. Nah, ke Sungai Nil, ya. Jadi disebutkan dilemparkan. Apakah sebelumnya disembelih, terus setelah itu dilemparkan? Hanya disebutkan dilemparkan. Maka kita orang Islam berpegang keaslian Al-Quran bahwa cara membunuhnya tentara-tentara Fir'aun kepada anak laki-laki Bani Israel itu dengan cara disembelih. Ya. Jadi ini di dalam syariat itu begini. Kalau di Al-Quran atau hadis, ya, kalau di dalam kitabnya orang Yahudi, orang Nasrani, itu sama dengan yang ada di dalam Al-Quran atau hadis sahih, kita juga pakai, ya, karena tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Tetapi manakala di dalam kitabnya orang Yahudi, orang Nasrani itu bertentangan dengan Al-Quran atau hadis sahih, maka kita lebih, ya, wajib memilih Al-Quran dan hadis. Karena Allah telah menjamin keasliannya. Ya. Jadi maka tidak ada kitab yang paling asli melebihi Al-Quran. Coba kitab-kitab yang lain itu pasti, ya, dari segi bahasanya saja,
Tahun 2005 saya membeli, mungkin cetakannya tahun 70 berapa, dengan cetakan sekarang lafalnya akan berbeda. Tetapi Al-Quran maknanya sama, lafadznya beda, tidak boleh, tidak disebut Al-Quran. Jadi Al-Quran itu harus lafadznya itu sama. Nah, jadi kita wajib untuk memilih apa yang ada di dalam Al-Quran, bahwa penyembelihan, pembunuhan anak-anak laki-laki Bani Israel itu adalah dengan cara disembelih. Wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum adzim. Kita cukupi insyaallah, kurang sekedik niki kita lanjutkan yang akan datang insyaallah. Mugi-mugi wonten guna lan manfaat kaguni kula lan panjenengan sedaya. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.